apa kesepakatan yang didapat tadi? Pemerintah daerah kan sudah menghadiri rapat pansus DPRD terkait persoalan Anam Koto ya. Tadi sebenarnya kan keputusan tidak ada, karena persoalan Anam Koto itu kan harus dilakukan pembahasan secara komprehensif. Karena sudah beberapa kali rapat pun, tadi pemerintah daerah kan mengapresiasi kegiatan ini oleh DPRD, dan selanjutnya tentu kami berharap tetap ada pembahasan dengan instansi terkait, lembaga-lembaga terkait untuk mencari solusi tentang persoalan ini. Karena persoalan ini sangat kompleks sekali, tentu kita berharap akan ada rapat lanjutan. Jadi keputusannya tetap ada rapat lanjutan, dan selanjutnya tentu saran kita tadi diundang instansi terkait supaya hasil dari pembahasannya tentu komprehensif demi kepentingan masyarakat. Baik Pak, permasalahan mendasar sekali apa Pak terkait PT Anam Koto ini? Kalau pansus tadi kan mempersoalkan karena di Anam Koto itu tidak ada plasma. Untuk menjawab plasma ada atau tidak, tentu lembaga terkait atau instansi terkait atau yang berkepentingan sekali yang mengetahui. Dari data memang tidak ada plasma, tetapi masyarakat kan melalui DPRD berharap plasma ini diwujudkan juga lah, karena sudah lama ditunggu. Pemerintah daerah tentu dalam kesempatan ini sesuai komitmen tadi dengan DPRD akan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat itu dapat disalurkan dan dibicarakan secara konstruktif dengan perusahaan. Berapa luas dari kebun lada Anam Koto ini sekarang, Pak? Kalau luas saya tidak, Jumlah yang dapat dituntut pasti. masyarakat sekarang berapa, Pak? Saya pun tidak bisa, mungkin itu di pansus karena surat masuknya ke pansus. Baik Pak, selanjutnya Pak tindak lanjutnya apakah ada pemanggilan dari pihak perusahaan PT Anam Koto atau bagaimana Pak? Oh, Ada apa sih? kalau pansus tentu berhak untuk memanggil berbagai pihak dalam rangka mengklarifikasi, memverifikasi untuk pengambilan kebijakan lanjutan. Sikap dari pemerintah daerah sini Pak? Pemerintah daerah tentu bersama-sama dengan DPRD, karena ini adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, tentu harus difasilitasi dan dibicarakan dengan baik sehingga hasilnya dapat sama-sama dirasakan demi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak, apakah penyelesaian ini akan melibatkan RSPO nih Pak nantinya Pak? Tadi kan berkembang informasi dalam rapat bahwa apabila persoalan ini tidak juga dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah, tentu ada lembaga internasional yang disebut dengan RSPO. RSPO ini kan memang posisinya adalah sebagai fasilitasi atau mediasi dari berbagai kepentingan agar perusahaan perkebunan di seluruh dunia yang masuk dalam keanggotaannya dapat menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam bidang pengembangan perkebunan, khususnya palm oil atau kelapa sawit. Hasil rapat pansus tadi Pak. Nah, hasil rapat pansus kita tadi bahwa ada beberapa hal yang kita bicarakan ya, menyangkut dengan status lahan, lahan yang digarap atau yang diklaim oleh PT Anam Koto sebagai lahan HGU-nya itu kalau menurut yang disampaikan oleh Kadis Pertanian tadi itu mungkin termasuk kepada lahan cadangan untuk tanaman pangan. Tetapi mereka masih memperjelas dulu ke peta LP2B apakah memang itu benar termasuk ke situ atau tidak. Jadi diperjelas dulu ya, dilihat dulu petanya. Yang kedua bahwa PT Anam Koto setelah hampir 30 tahun berdiri belum ada lahan plasmanya, belum ada kebun masyarakatnya. Jadi komitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan memakmurkan masyarakat belum kelihatan selama 30 tahun. Sesuai dengan peraturan atau undang-undang perkebunan nomor
39 tahun 2014 kan ada kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Nah, itu yang belum kelihatan karena tidak ada kebun plasmanya sesuai dengan atau seperti perusahaan-perusahaan lain yang ada di Pasaman Barat. Kedepannya Pak gimana Pak untuk Anam Koto ini Pak dari DPRD dan Pemda Pak? Nah, tentu kita harus mendalami dulu. Kita dalami dulu permasalahan-permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di PT Anam Koto. Kita bahas lagi secara mendalam dengan dinas-dinas terkait. Kita akan panggil lagi, mungkin saja pertanian, misalnya perkebunan, lingkungan hidup, tenaga kerja, BPN, dan Koperinda, dan bisa saja nanti kita akan sampaikan kepada RSPO di Jakarta menyangkut apa yang telah terjadi di perusahaan ini. Selama Tapi ini itu kan akan masih ada pendalaman-pendalaman. Ya. selama ini Anam Koto pernah digugat atau dipermasalahkan oleh pihak lain Pak? Yang saya ketahui pernah masyarakat Rantau Pasaman juga pernah menggugat, masyarakat Sungai Tanang Kecamatan Sungaur juga menggugat, bahkan sudah sampai ke pengadilan dan kalau saya tidak salah itu hasilnya NO. Nah, cuma PT Anam Koto naik banding dan hasilnya tetap sama. Berapa luas lahan dari Anam Koto ini Pak, setahu apa? Saya nggak tahu pasti kalau luasnya, tapi bisa dilihat di penyerahannya kalau luas PT Anam Koto. PT Anam Koto ini Pak, tahun berapa berdiri di Pasaman Barat? Kalau nggak salah itu tahun 90-an ya. 90-an, setelah berpindah. Objeknya di mana nih lokasinya tempatnya nih Pak Anam Koto nih Pak? PT Anam Koto kalau tidak salah ada yang berlokasi di Negari Morakiawai, Kecamatan Gunung Pureh, dan ada yang berlokasi di Kecamatan Pasaman ya, di Batang Air Gadang, Kecamatan Pasaman. Pak, nanti Pak akan dipanggil pihak perusahaan ini Pak. Oh jelas. Tentu kita harus cross check ya apa yang disampaikan oleh para pihak yang telah kita panggil. Tentu kita cross check juga dengan perusahaan biar semuanya menjelaskan, baru kita cari nanti solusinya. Nah, kita sampaikan. Baik Pak, satu lagi Pak. Tadi kan dibilang tadi PT Anam Koto berdiri tahun 90. Jadi HGU-nya ini tahun berapa baru terbit nih Pak, setahu Bapak? Kalau saya tidak salah itu tahun 1999. Berarti 9 tahun setelah dia beroperasi di Pasaman Barat gitu Pak? Iya. Gitu ya.